Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1399. Sedikit yang dia perhatikan, tetapi seorang pria berambut putih sedang menatapnya dari tidak jauh dengan Divine Sense-nya. Di sisinya, seorang pria identik dengan rambut hitam malah tampak sangat kesal. Kenapa kau mengikutinya? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, mengatakan, kami telah bepergian dan menghadapi situasi berbahaya tanpa henti selama beberapa tahun terakhir. Kami selalu gelisah, bukan? Sebaiknya kami mengambil kesempatan ini untuk beristirahat sebentar. Rowan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Istirahat memang penting untuk kemajuan seseorang. Terutama karena kultivasi kami naik ke seluruh dunia hanya dalam beberapa hari. Namun, itu tidak menjelaskan mengapa Anda memutuskan untuk mengikuti gadis itu. Apakah ini ide Anda untuk beristirahat? Akan memikirkannya. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengikuti Falangia karena aku tertarik padanya sebagai seorang wanita. Hanya saja ketika dia mengatakan dia tidak lebih baik dari bandit di luar, aku merasa itu bukanlah kebenaran, saya. Saya suka membantu orang. Itulah cara saya beristirahat. Rowan mengangkat bahu ketika mendengar itu. Itu tidak lebih dari menuruti keinginanmu sendiri. Ryan tidak menyangkalnya. Mungkin, tapi karena aku bisa melakukannya dengan baik, aku tidak melihat masalah. Rowan menggelengkan kepalanya tetapi tidak menyuruh Ryan untuk berhenti. Bagaimanapun, aku akan membuat kita beristirahat selama beberapa hari. Karena itulah yang ingin kamu lakukan, jadilah itu. Aku akan menuju ke persekutuan alkemis untuk memeriksa beberapa hal. Tanpa menunggu jawaban Ryan, Rowan langsung menghilang. Ryan tidak keberatan dan mengikuti Falangia untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang lebih lemah di tempat ini. Tentu saja, Ryan tidak hanya mengikutinya. Dia juga menyebarkan Divine Sense-nya untuk mengawasi segala sesuatu di sekitarnya. Sekarang Ryan telah mencapai tahap puncak dari alam transformasi elemental, Divine Sense-nya akhirnya memiliki jangkauan yang baik. Itu berjalan sejauh 8 kilometer, yang sebelumnya hanya mimpi. Tentu saja, salah satu alasannya adalah karena energi surgawi Ryan menyatu dengan kekuatan jiwanya. Kalau tidak, itu akan menjadi sekitar setengah jarak itu. Sepanjang jalan, Ryan memperhatikan betapa kacaunya tempat ini. Bukannya dia tidak melihatnya di kota Lankueas dan Huring, tapi itu terjadi beberapa kali lebih sering. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, semua yang bisa dilakukan. Hal terburuknya adalah semuanya terjadi di siang hari bolong, tapi sepertinya tidak ada yang peduli. Bahkan Falangia melewati sebuah adegan di mana seorang gadis yang lebih muda sedang di. Meskipun dia menyipitkan matanya sebagai tanggapan, dia tidak campur tangan dan terus maju. Situasi itu terlalu sering terjadi sehingga dia tidak peduli lagi. Ryan hanya bisa menghela nafas. Hal yang lebih mengganggu saya adalah kenyataan bahwa para korban mungkin tidak lebih baik dari para penyerang itu sendiri. Niat membunuh yang datang dari gadis yang bukanlah sesuatu yang akan Anda temukan pada orang yang tidak bersalah. Tidak diragukan lagi, dia juga membunuh bagiannya sendiri. Itu mungkin terjadi justru karena orang-orang yang menyerangnya ingin membalas dendam. Namun demikian, Ryan tidak bisa menahan diri pada akhirnya. Setelah Falangia menghilang dari pemandangan itu, dua sinar cahaya melesat ke depan, menembus kepala para penyerang. Ketiganya jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Namun, Ryan tidak membunuh mereka. Tanpa mengetahui cerita lengkapnya, Ryan tidak akan memberikan penilaian semudah itu. Gadis itu melihat itu dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, dia melihat perubahan, dan niat membunuhnya segera meningkat. Itu adalah kesempatannya untuk membunuh orang-orang itu. Namun, saat itulah dia menerima pesan rasa surgawi. Saya tidak membunuh mereka karena saya tidak ingin mereka mati. Sekarang, lebih baik kau pergi sebelum aku membuatmu pingsan, sama seperti mereka. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang akan bangun lebih dulu setelah itu. Gadis itu merasakan hawa dingin di punggungnya, dan pikiran untuk membunuh segera menghilang. Segera setelah itu, dia mengambil cincin spasial mereka dan melarikan diri. Kemudian lagi, Ryan mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh. Dia tidak mengatakan dia tidak bisa merampok orang-orang. Melihat adegan itu membuat mulut Ryan sedikit berkedut. Meskipun dia tahu aku jauh lebih kuat, dia masih mengambil risiko mengambil barang-barang mereka. Saya kira semua orang di sini selalu mempertaruhkan hidup mereka.
Namun, Ryan tidak melakukan apapun pada gadis itu. Anggap saja itu pembayaran atas tindakan mereka, kurasa. Aku merasa seperti orang munafik. Bagaimanapun, Ryan melakukan intervensi beberapa kali lagi dalam perjalanannya, terutama jika anak-anak terlibat. Hanya saja dia tidak pernah membunuh siapapun. Dry Sky City tidak sebesar kota-kota Ryan sebelumnya, tetapi juga tidak memiliki infrastruktur. Karena itu, tidak ada formasi teleportasi untuk mengirim orang ke sekitar kota. Jika mereka ingin pergi ke suatu tempat, mereka harus berjalan ke sana. Hal yang baik adalah bahwa para pembudidaya jauh lebih cepat daripada orang biasa, jadi Falangia masih tiba di tujuannya hanya dalam 30 menit atau lebih. Dengan itu, Ryan mengerti sesuatu. Tidak heran dia berkata mungkin, kita, bisa meninggalkan benua Treavin suatu hari nanti. Dia punya anak. Falangia memasuki rumah kumuh yang memiliki formasi penyembunyian yang sangat sederhana di dalamnya. Hal yang baik tentang itu adalah energi surgawi yang langka di udara hampir tidak cukup untuk menjaga formasi tetap berjalan. Anaknya tampak berusia sekitar 8 tahun, yang menunjukkan bahwa Falangia ketika dia berusia sekitar 10 atau 11 tahun. Sepanjang jalan di sini, Ryan telah melihat banyak wanita, terutama wanita yang memiliki kultivasi rendah, seperti yang masih ada di Foundation Establishment Realm. Seseorang harus ingat bahwa setiap orang lahir di alam pendirian yayasan di alam dewa. Konon, berada pada usia itu dengan kultivasi seperti itu memang sangat rendah. Pasti banyak yang berusia di bawah 18 tahun, jadi Ryan bahkan tidak merasa terkejut dengan pemandangan itu. Yang mengejutkan Ryan adalah kenyataan bahwa Falangia tidak meninggalkan anaknya. Nah, itu hal yang langka di tempat seperti ini. Sepertinya aku tidak salah. Dia tidak seburuk yang dia gambarkan sendiri. Sejauh yang saya lihat, sebagian besar anak-anak di kota ini tampaknya tidak memiliki orang tua untuk merawat mereka. Putri Falangia bisa dikatakan sudah sangat beruntung. Bab 1400. Tentu saja, sekali lagi, ini bukan hanya masalah wanita. Kemanapun Ryan memandang, dia bisa melihat orang-orang dengan kultivasi rendah disalahgunakan dalam beberapa cara. Pria sama sekali tidak terkecuali. Hanya saja pada akhirnya, pria tidak bisa. Itu sesederhana itu. Yah, jika ada satu hal yang bisa kamu dapatkan dari lingkungan seperti itu adalah pengalaman. Jika Anda bertahan, itu karena Anda menonjol dibandingkan dengan yang lain. Falangia masih jauh dari hal seperti itu. Menjadi 19 di alam formasi inti akan dianggap sebagai super genius di planet Sunkan atau planet Zasvin. Namun, di alam dewa, itu sama sekali bukan apa-apa. Seperti yang dia sebutkan, kultivasinya hanya bisa dianggap sesuatu yang substansial di benua Treavin atau tempat lain dengan standar serupa. Sementara itu, Rowan memutuskan untuk tidak melakukan budidaya atau pertempuran apapun untuk saat ini. Setelah mereka meninggalkan alam bintang yang hilang, Celis kembali berkultivasi dengan batu surgawi peringkat 3 yang tersisa. Kultivasi mereka terlalu maju, jadi batu surgawi peringkat 3 itu hanya akan bertahan sampai mereka mencapai batas alam transformasi elemental. Bukan hanya itu, tetapi Celis menghitung waktu dan memberitahu mereka bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun untuk itu. Namun, Rowan segera menemukan masalah. Ketika saya tidak berlatih atau bertarung, pada dasarnya saya tidak ada hubungannya. Mungkin saya harus berkunjung ke Alchemist Guild. Tapi sekali lagi, level Alchemist Guild di tempat ini seharusnya cukup rendah. Menghasilkan Divine Stone juga bukan ide yang bagus karena orang-orang di sini jauh lebih miskin. Rowan ingin bersantai sekali, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia harus melakukannya. Saat itulah dia melihat seorang anak diserang hanya untuk bersenang-senang dalam Divine Sense-nya. Itu belum semuanya. Sama seperti Ryan, dia memperhatikan hal serupa terjadi setiap beberapa kilometer di sekitarnya. Dia tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Rowan tidak pernah menjadi orang Samaria yang baik. Tapi yang mengejutkan, mungkin karena bosan, dia memutuskan untuk membantu anak itu. Dengan kilatan cahaya gelap, 3 pembudidaya yang memukuli anak itu jatuh ke tanah, mati. Benar saja, Rowan tidak berbelas kasih seperti Ryan, meskipun mereka melakukan hal yang sama. Orang-orang di dekat adegan itu menyadarinya dan segera membuka jarak, tidak ingin terlibat dengan siapapun yang melakukan itu pada orang-orang itu. Adapun anak itu, dia tidak tahu apa yang terjadi.
Dia hanya bangun dengan cepat dan mencoba meninggalkan tempat itu. Sayangnya, dia memiliki beberapa tulang yang patah, jadi dia bergerak sangat lambat. Namun, Rowan sedikit terkejut. Anak itu pasti tidak lebih dari 5 atau 6 tahun. Faktanya, luka-lukanya sama sekali tidak kecil. Namun, anak itu tetap tidak menangis. Dia menanggung rasa sakit yang bahkan kebanyakan orang dewasa akan kesulitan menanggungnya. Tidak terlalu buruk, nak, kata Rowan, muncul di depan anak itu seperti hantu. Ah, anak itu mungkin bisa mengatasi rasa sakit, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa takut. Pria malang itu menimpanya, tetapi ketika Rowan tiba-tiba muncul seperti itu, dia tidak bisa berbuat banyak. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah makan rotinya. Aku tidak bisa mengembalikannya. Aku juga tidak membunuh orang-orang itu. Rowan segera mengerti apa yang terjadi. Bocah ini telah mencuri makanan dari para pembudidaya itu beberapa waktu lalu dan tertangkap. Itu sebabnya mereka memukulinya. Yah, Rowan tidak merasa kasihan pada mereka. Dia bisa tahu dengan pandangan sekilas bahwa orang-orang itu berasal dari jalan yang jahat. Aura berdarah di sekitar mereka terlalu mudah untuk diidentifikasi. Aku tahu, akulah yang membunuh mereka. Apa gunanya melawan seseorang yang jauh lebih lemah darimu? Itu membuatku jijik. Rowan kemudian menyentuh bahu bocah itu. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Dengan perbedaan kultivasi, Rowan bahkan tidak perlu bertukar elemen dengan Ryan. Hanya kemampuan mengumpulkan elemen cahaya sabitnya saja sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan bocah itu, yang baru saja berada di alam pendirian yayasan, dalam beberapa detik. Anak laki-laki itu melihat ke tubuhnya dan bagaimana rasa sakitnya telah hilang. Belum lagi betapa baiknya perasaannya dengan elemen cahaya Rowan. Namun demikian, dia curiga padanya. Apa yang kamu inginkan? Rowan mendengus sebelum pergi. Apa yang dia inginkan? Rowan tidak menginginkan apapun. Dia hanya bosan. Rowan kemudian menyebarkan Divine Sense-nya sekali lagi dan mencari lebih banyak kasus seperti itu. Namun, dia tidak membantu semua orang yang dia temukan. Dia hanya turun tangan ketika itu adalah kasus orang dewasa yang menindas anak-anak. Itu karena, di tempat seperti ini, mungkin tidak ada orang dewasa yang polos. Falangia adalah contoh yang sangat bagus. Anak-anak, di sisi lain, tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi bagaimanapun juga tidak apa-apa untuk membantu mereka. Setidaknya sampai dia bosan melakukannya juga. Karena skill light bending milik Ryan, tidak ada yang melihat Rowan berjalan-jalan, kecuali anak pertama yang dia selamatkan. Sepertinya anak ini berasal dari beberapa ras dengan kemampuan sensorik yang baik, yah, toh Rowan tidak berusaha keras untuk bersembunyi. Lucunya, anak itu berusaha bersembunyi agar Rowan tidak menyadarinya. Setelah itu, Rowan berjalan-jalan dan akhirnya melumpuhkan atau membunuh beberapa orang lagi selama 3 hingga 4 jam berikutnya. Dengan cara tertentu, dia tidak suka membuang sampah-sampah itu. Itu membuatnya sedikit rileks, jadi dia melanjutkan perilaku seperti pahlawan itu sampai dia bosan dengan anak yang mengikutinya. Dia memasuki gang yang tidak terlalu ramai dan menunggu anak itu muncul. Namun, anak itu berhenti beberapa puluh meter dari sana, seolah-olah dia tahu Rowan tidak bergerak. Oh, nah, itu kemampuan sensorik yang lebih baik dari yang kukira. Tubuh Rowan kemudian melintas, menghilang dari posisinya. Ah! Sekali lagi, anak itu takut dengan kemunculan Rowan yang tiba-tiba. Bukannya dia tidak merasakan Rowan, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Rowan tiba. Rowan kemudian menatap anak itu dan bertanya, jadi, mengapa kamu masih mengikutiku? Bab 1401. Kembali ke sisi Ryan, dia senang melihat Falangia dengan putrinya dan tidak bisa tidak berpikir, aku ingin tahu bagaimana jadinya jika Kia dan aku memulai sebuah keluarga di planet Zasvin. Padahal, memikirkan itu hanya membuatnya semakin merindukan gadis itu. Namun, pikiran Ryan tidak berjalan lama. Itu karena Divine Sense miliknya segera menangkap sesuatu yang tidak normal pada Putri Falangia, yang membuat ekspresinya menjadi gelap dalam sekejap. Falangia tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa bahkan anak-anak pun tidak luput. Divine Sense-nya mampu memeriksa seluruh tubuh Putri Falangia, dan dengan kemampuan penyembuhannya, Ryan menjadi sangat terbiasa dengan anatomi umum kebanyakan ras humanoid, tidak hanya manusia. Dia sudah tidak perawan lagi. Tiba-tiba, Ryan melihat sekelompok pembudidaya, perempuan dan laki-laki,
berjalan ke daerah tempat tinggal Falangia. Beberapa dari mereka akan memasuki rumah lain sementara yang lain akan terus bergerak maju. Akhirnya, beberapa dari mereka mampir ke rumah Falangia sementara sisanya terus maju. Ryan menggunakan Divine Sense-nya di beberapa rumah pertama yang dimasuki orang-orang itu dan segera mengetahui bahwa mereka tampaknya memungut pajak. Orang-orang di dalam rumah sangat takut dan tidak berani untuk tidak membayar apapun yang diminta dari mereka. Apakah orang-orang ini bagian dari penjaga kota atau semacamnya? Saya pikir tempat ini tidak memiliki hal seperti itu. Formasi penyembunyian Falangia sangat sederhana, mampu menahan Divine Sense dari sebagian besar pembudidaya inti dan Soul Fusion Realm. Para pemimpin kelompok itu semuanya berada di alam jiwa baru lahir, sehingga mereka dapat melihat melaluinya dan menemukan Falangia di dalamnya. Para pria dan wanita kemudian menerobos masuk ke rumah Falangia tanpa peduli, berkata, ini adalah pemungutan pajak bos besar Gaius. Seorang wanita dan satu anak, pajaknya adalah setengah batu surgawi tingkat 1. Falangia terkejut dengan itu, bertanya sebagai tanggapan, apa? Siapa kamu? Apa yang terjadi dengan Vincent? Pada saat ini, Putri Falangia bersembunyi di belakangnya, jelas ketakutan. Mudah untuk mengatakan bahwa itu bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi, dilihat dari ekspresi anak itu. Pria di depan tersenyum sebagai tanggapan. Kami adalah bawahan Big Boss Gaius. Dia telah mengambil alih distrik Yulital ini, dan setiap orang harus membayar jika mereka ingin terus tinggal di sini. Adapun Vincent, dia sudah mati. Tetapi bahkan dengan itu, Falangia menggelengkan kepalanya. Setengah batu surgawi tingkat 1. Apakah kamu gila? Berapa banyak orang yang menurutmu akan memilikinya di tempat seperti ini? Pria itu tertawa sebagai tanggapan, berkata, hahaha. Anda akan terkejut melihat berapa banyak hal yang coba disembunyikan oleh orang setengah mati seperti Anda. Bagaimanapun, Anda memiliki dua pilihan, membayar atau menerima konsekuensinya. Namun, tentu saja ada lebih dari satu cara untuk membayar, jika Anda tahu apa yang saya maksud. Ekspresinya terlalu jelas untuk Falangia. Bukannya dia ingin menuruti, tetapi tidak hanya mereka dalam jumlah yang lebih besar, pria yang berbicara itu berada di Core dan Soul Fusion Realm. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menolak. Falangia kemudian menghela nafas sebelum dia mengangguk, berkata, baiklah, aku hanya harus melayani kalian semua, kan? Kalau begitu, biarlah. Dia baru saja akan mengambil pakaiannya ketika tiba-tiba, pria itu menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, kamu sangat baik, dan kamu pasti bisa melayani teman-temanku di sini. Namun, aku menginginkan anak itu. Apa? Falangia terkejut dan segera menarik putrinya ke belakang saat dia mengutuk, datang dan coba lihat apakah aku tidak membunuhmu. Pria itu mendengus sebagai tanggapan dan segera bergerak. Dia terlalu cepat untuk Falangia karena perbedaan kultivasi. Namun demikian, dia mengertakkan gigi dan mencoba melakukan serangan balik. Adapun bawahan pria itu, mereka hanya tertawa, mengetahui bahwa Falangia tidak mungkin melakukan apapun terhadapnya. Bos besar Gaius juga menyukai anak-anak, jadi dia mungkin akan menikmati yang ini juga. Dia sudah selesai. Betapa bodohnya. Serangan balik Falangia meleset sebelum pria itu mengenai dadanya, membuatnya terbang ke dinding. Asteris bang. Asteris. Asteris uhuk-uhuk. Asteris. Dia segera memuntahkan darah dan jatuh ke tanah sambil menatap pria itu. Pria itu sudah menangkap putrinya, yang tahu betul apa yang akan terjadi. Dia pernah mengalaminya sebelumnya, dan itu jelas bukan kenangan yang menyenangkan. Namun, pada saat inilah bola cahaya tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Secara alami, itu menarik perhatian semua orang. Apa itu? Elemen cahaya. Sepertinya begitu. Siapa yang menggunakan yang energi untuk mengontrol light element? Aku tidak bisa melihat apapun dengan Divine Sense-ku. Bola cahaya kecil itu kemudian mulai berubah wujud, akhirnya berubah menjadi peri. Jika Roan ada di sini, dia akan langsung mengidentifikasi peri itu. Dia hanyalah salinan persis dari Rana, jelas saudara perempuan Ryan dan Roan. Tentu saja, itu bukan Rana, hanya elemen cahaya yang berbentuk seperti dia. Itu belum semuanya. Semua orang di ruangan itu kemudian menyadari bahwa mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Entah dari mana, tekanan energi surgawi yang kuat mengunci mereka dari semua sisi. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Peri kemudian berjalan ke Putri Falangia dan tersenyum, bertanya,
Halo, manis. Saya dipanggil Rana. Siapa namamu? Bahkan Falangia tidak tahu apa yang terjadi. Tentu saja, dia ingat kekuatan elemen cahaya Rean, tapi bukankah dia sudah pergi? Gadis kecil itu kemudian menyadari bahwa pria itu telah melepaskan tangannya dan sekarang berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa. Aku Rafatia. Oh, kamu tidak hanya sangat imut, tetapi kamu juga memiliki nama yang sangat lucu. Ibumu memiliki selera yang sangat bagus, kata peri itu sebagai tanggapan. Baiklah, karena kamu sangat imut, kakak perempuanmu Rana akan membantumu hari ini. Kenapa kamu tidak pergi ke sisi ibumu? Serahkan pria dan wanita besar yang jahat itu padaku. Peri itu kemudian menyentuh dahi Rafatia, mengirimkan beberapa elemen cahaya lembut ke dalam. Itu tidak cukup untuk membangkitkan gairah seperti yang biasanya dilakukan Rean untuk bersenang-senang. Hal itu cukup membuat Rafatia merasa nyaman dan tenang. Ah, baiklah. Rana kemudian melihat pria dan wanita di ruangan itu dan berkata, "Nah, bagaimana kalau kalian keluar?" Bab 1402. Tanpa bisa mengendalikan tubuh mereka, pria dan wanita itu berjalan keluar rumah. Anehnya, mereka bukan satu-satunya. Segera, mereka menyadari bahwa semua orang yang merupakan bagian dari kelompok Big Boss Gaius juga ada di sana. Bahkan pemimpin seluruh kelompok, seorang wanita di panggung puncak alam jiwa baru lahir, dengan patuh berdiri di tengah jalan. Falangia kemudian meminta putrinya untuk menunggu sebentar di kamar, berencana untuk pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, seseorang mengetuk pintunya. Ketika dia membukanya, Rean ada di sana dengan senyum di wajahnya. "Hai, Falangia, pernahkah Anda melihat peri saya di suatu tempat? Dia berkeliaran sendiri, dan saya tidak dapat menemukannya sama sekali." Falangia ingin tertawa setelah mendengar itu. Siapa yang coba ditipu oleh Rean di sana? Jelas bahwa tidak ada yang namanya peri. Dia pada dasarnya mengendalikan elemen cahayanya untuk membuatnya berbentuk peri. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan Falangia, tapi jelas tidak dalam kasus Rean. Tentu saja, dia tahu betul mengapa dia melakukan itu. "Oh, jadi Rana perimu. Kenapa kamu tidak masuk saja?" Rean mengangguk sebagai jawaban dan menuju ke dalam rumah. Adapun orang-orang lainnya, mereka semua bingung. Sesaat yang lalu, orang-orang dari bos besar Gaius itu memeras mereka, mengambil sedikit uang yang mereka miliki. Sekarang, mereka semua berkumpul di tengah ruangan, pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Karena itu, tidak ada yang benar-benar memperhatikan ketika Rean pergi berkunjung ke Falangia, karena kelompok Gaius memiliki semua perhatian mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa kelompok ini tidak menginginkan apapun selain melarikan diri secepat mungkin, tetapi tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di rumah Falangia, dia membawa Rean di mana Rafatia sedang berbicara dengan Rana. "Rana, kenapa kamu pergi sendiri?" Rana, palsu, memandang Rean dan menunjukkan ekspresi kaget menanggapi Rean. "Maaf, hanya saja aku menemukan gadis yang sangat imut di rumah ini." "Lihat, tidak bisakah kamu melihat betapa imutnya Rafatia?" Petik 2. Rafatia sedikit takut pada Rean, karena dia tidak terbiasa dengan kultivator yang memperlakukannya dengan baik selain ibunya. Dia terutama takut pada pria di atas itu karena alasan yang jelas. Rean kemudian menunjukkan ekspresi terkejut juga. "Astaga, dia benar-benar imut. Bagaimana kamu menemukan gadis imut seperti itu di sini?" Rana kemudian meletakkan tangannya di pinggangnya, menjawab, "Bukankah itu sudah jelas? Orang jahat selalu mencoba melakukan hal buruk pada gadis-gadis manis. Aku hanya harus mengikuti mereka untuk menemukan Rafatia." "Aku mengerti, itu sangat masuk akal." Rean kemudian mengulurkan tangannya ke Rafatia dan berkata, "Halo, Rafatia, nama saya Rean. Saya teman ibumu." Rafatia menatap Rean dengan curiga sebelum menatap Falangia. Namun, Falangia hanya tersenyum padanya dan berkata, "Tidak apa-apa, sayang." "Rean, jadi itu namamu, bagaimanapun, dia adalah teman ibu yang sangat baik." Memang, dia tidak tahu nama Rean sampai beberapa detik yang lalu. Dengan itu, Rafatia menerima jabat tangan Rean, meskipun dengan beberapa keraguan. Rana, lalu menepuk pundak Rafatia dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Rean adalah kakak laki-lakiku. Dia berbeda dari orang jahat di luar."
Dia tidak akan pernah melakukan hal buruk pada gadis manis sepertimu. Ryan mengangguk sebagai jawaban, berkata, dia benar. Ini, aku punya sesuatu untukmu. Ryan kemudian mengakses alam dimensi permata jiwa dan mengambil beberapa permen dari dalam. Sementara dia melakukan itu, Sister Orb tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku juga ingin berbicara dengannya. Diam, tidak ada yang tahu Anda bahkan ada. Bagaimana saya menjelaskan kemunculan tiba-tiba dari bola hitam dan putih kepada mereka, ya? Kata Ryan sebagai tanggapan. Apa masalahnya? Orang-orang di sini terlalu rendah levelnya untuk bisa menebak apapun. Mereka mungkin akan mengira aku semacam boneka atau apalah. Mungkin lain kali. Terlalu banyak untuk gadis ini untuk mengambil sekaligus. Biarkan dia sedikit tenang. Ingat, dia baru saja akan disekali lagi. Baik, Suster Orb tidak bisa melawan argumen itu. Ryan dan Roan tidak pernah benar-benar melupakan makanan penutup yang dibuat ibu mereka untuk mereka di Sunkan Planet, jadi mereka selalu menyimpan hal serupa di alam dimensi. Mereka bahkan bisa membuat makanan penutup dan permen itu sendiri. Dengan itu, Ravatia mengambil satu dan melihat bahwa ibunya telah mengizinkannya. Ketika dia akhirnya memasukkannya ke dalam mulutnya, matanya berkilau seperti bintang, menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia mencoba sesuatu seperti itu. Ryan juga memasukkan beberapa ke dalam mulutnya dan melemparkan beberapa ke Falangia, mengatakan kepadanya, ambil beberapa juga. Mereka sangat bagus. Ibuku suka membuatnya kembali ke rumahku. Falangia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Ryan dan mencobanya. Permen, makanan penutup, dan hal-hal seperti itu bukanlah prioritas dalam hidupnya, jadi dia juga belum pernah mencobanya sebelumnya. Ini benar-benar bagus. Tentu saja, permen ibuku yang terbaik, kata Ryan sambil tertawa. Saat itulah Ravatia mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Bu, apakah kamu akan melayaninya? Haruskah aku kembali ke kamarku? Ryan hampir muntah darah setelah itu. Batuk, 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 dia melihat dengan ekspresi menangis pada Ravatia setelah itu, mengatakan padanya, ahem, jangan khawatir, gadis kecil. Ibumu dan aku tidak memiliki penyakit seperti ini, hubungan. Kami benar-benar hanya berteman. Teman tidak perlu melayani satu sama lain untuk meminta bantuan. Falangia tidak akan malu jika dia harus berhubungan dengan orang lain untuk beberapa alasan acak. Namun, fakta bahwa Ryan bukanlah seseorang yang akan meminta hal semacam ini membuat wajahnya menjadi semerah tomat setelah pertanyaan Ravatia. Kuharap kau mengerti hidup kami di sini tidak menyenangkan. Ryan tersenyum pahit dan mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah itu, dia menekankan jarinya ke perut Ravatia. Yah, itu hanya membuat gadis kecil itu merasa ingin buang air kecil karena suatu alasan. Namun, itu hanya berlangsung sedetik sebelum bola cahaya kecil datang dari bawah sana dan berhenti di depan tangan Ryan. Falangia tahu bahwa Ryan bukan orang mesum atau semacamnya, jadi dia bingung dengan tindakan itu, bertanya, apa itu? Ryan menatap Falangia, memunggungi Ravatia agar dia tidak melihat ekspresi muramnya. Hal yang aku butuhkan untuk menemukan orang mati yang memaksa masuk ke putrimu. Bab 1403. Falangia terkejut mendengarnya. Ketika peristiwa di mana putrinya diserang terjadi, dia tidak ada di rumah, berusaha mendapatkan penghasilan untuk mata pencaharian mereka. Selain itu, putrinya juga tidak mau membicarakannya, baik karena takut atau trauma. Secara alami, dia pikir dia tidak akan pernah bisa menemukan pelakunya. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Ryan mengangguk, berkata, hal yang baik tentang memiliki afinitas elemen cahaya adalah untuk dapat membedakan kekuatan hidup dari tubuh orang. Sisa-sisa, cairan pria itu, masih memiliki beberapa jejak. Meskipun menjijikkan, Ryan memang fokus pada itu untuk menganalisis kekuatan hidup di dalamnya. Sesaat kemudian, Ryan mengingat kekuatan hidup itu. Selama itu adalah seseorang yang tinggal di kota ini, dia pasti akan menemukannya. Anehnya, Ryan tidak perlu keluar rumah dan berkeliling kota, memeriksa setiap orang. Pelakunya kebetulan lebih dekat dari yang dia kira. Oh Minho, kalau begitu, bukankah itu kebetulan? Falangia mau tidak mau bertanya, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Ryan mengangguk sebagai tanggapan, berkata, pria yang sama yang baru saja meminta untuk memiliki putrimu beberapa saat yang lalu. Dia, jelas,
Falangia ingat pria yang menyerangnya ketika dia menolak untuk menyerahkan putrinya kepadanya. Aku belum pernah melihatnya di sekitar area ini sebelumnya. Mama, kamu baik-baik saja. Ravatia menyadari kemarahan Falangia, menanyakan pertanyaan itu. Namun, Rana dengan cepat menarik tangannya dan berkata, "Hei, Ravatia, ayo bermain di kamarmu. Aku yakin ibumu tidak akan keberatan, kan?" Falangia tahu apa yang terjadi dan segera mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja tidak. Silakan, sayang. Ibu punya beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi kamu pergi dan bermain dengan Rana untuk saat ini, oke?" Ravatia hanya bisa mengangguk dan mengikuti Rana palsu itu ke kamarnya. Ryan sudah berjalan di luar rumah, di mana dia bertemu orang-orang yang berkumpul. Kelompok Gaius tidak bergerak selama ini, jadi jelas menarik banyak perhatian. Tentu saja, beberapa dari mereka mencoba mendekati mereka. Sayangnya, ada juga semacam penghalang tak terlihat yang tidak memungkinkan mereka untuk mendekat. Ryan dengan santai berjalan ke arah mereka, diikuti oleh Falangia. Penghalang tak terlihat jelas tidak menghentikan mereka, karena Ryanlah yang mempertahankannya. Melihat pendekatan Ryan jelas menimbulkan ketakutan pada orang-orang yang ditahan olehnya. Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa itu adalah Ryan, yang bertanggung jawab untuk itu. Pemimpin mereka, seorang kultivator wanita bernama Hisa, menyadari bahwa dia akhirnya bisa berbicara lagi, langsung memohon, "Tuan, saya tidak tahu bagaimana kami menyinggung Anda. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengimbanginya." Dia mengerti betapa buruk situasinya. Bahkan Gaius, bos kelompok mereka, tidak bisa melumpuhkannya dengan mudah. Pria berambut putih di depannya jelas jauh lebih kuat dari Gaius. Mungkin dia adalah bagian dari kelompok tuan kota yang baru. Ryan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Darimu, yang ingin aku ketahui hanyalah di mana aku bisa menemukan pria Gaius itu." Hisa tidak berani membuang waktu ketika dia menjawab, "Kamu dapat menemukan bos besar Gaius di distrik Lavella. Dia tinggal di mansion di tengah. Dia jarang keluar, menyerahkan semua urusannya kepada bawahannya untuk diurus." Petik 2. Asteris desir. Asteris. Begitu Hisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya putih melewati lehernya, memenggal kepalanya. Dia bukan satu-satunya. Seluruh kelompok membuat kepala mereka terbang, dengan satu pengecualian. Orang bernama Gustin, dia kebetulan adalah orang yang ingin mengambil Ravatia untuk dirinya sendiri. Setelah melihat bagaimana semua sekutunya mati dalam sekejap, ketakutan bahkan tidak bisa menggambarkan 1/10 dari ketakutan yang dia rasakan saat ini. "Si Tuan, apakah saya menyinggung perasaan Anda? Saya yakin kita bisa mencapai kesepakatan." Falangia, yang berada di pihak Ryan, memandang pria itu dengan ekspresi membunuh dan bertanya, apakah itu benar-benar dia? Ryan kemudian mengangkat tangannya, dan bola cahaya kecil yang berisi sedikit pria itu muncul sekali lagi. Ryan sudah mengkonfirmasi melalui kekuatan hidup bahwa itu adalah dia, tetapi dia ingin memastikan. Dengan itu, dia menggambar beberapa segel di udara dengan Divine Soul Power miliknya, yang berinteraksi dengan bola pria itu dan bola cahaya. Asteris meletus. Asteris. Asteris Arur. Asteris. Tiba-tiba, bola Gustin meledak, karena yang ada di dalamnya segera bergabung dengan di dalam bola elemen cahaya. Tidak diragukan lagi. Saya tidak yakin apakah dia adalah orang pertama atau satu-satunya yang memputri Anda, tetapi saya benar-benar yakin dia yang terakhir. Ryan kemudian menatap Gustin, yang hampir tidak bisa menahan rasa sakit dan berkata, "Nah, bagaimana kalau kamu memberitahuku apa yang lucu dalam menyerang seorang anak?" "Tidak, kamu tahu. Aku tidak perlu tahu itu. Sebaliknya, aku akan memberitahu Anda betapa menakutkannya pengalaman seperti itu dengan memberi Anda pengalaman yang lebih mengerikan lagi." Ekspresi Gustin berubah lebih buruk setelah mendengar itu. Bagaimana mereka tahu itu dia? Teknik apa itu? "Si Tuan, Anda salah. Itu bukan saya. Bukan saya." Ryan mendengus sebagai tanggapan ketika dia bertanya, "Apakah kamu tahu apa itu DNA?" Pria itu menunjukkan ekspresi kosong setelah mendengar itu. Bagaimana dia bisa tahu? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang itu. Ryan kemudian menjelaskan, tidak ada orang yang identik dalam keberadaan. Yah, kecuali kembar. Apakah Anda memiliki saudara kembar? Saya ragu begitu. Bagaimanapun, DNA setiap makhluk hidup berbeda satu sama lain. Itu sebabnya saya tahu itu Anda. Saya menemukan DNA Anda.
Faktanya adalah bahwa Ryan menemukan tanda tangan kekuatan hidup pria itu. Namun, Ryan sudah lama mengaitkan perbedaan perasaan kekuatan hidup dengan DNA. Dia percaya bahwa seperti halnya DNA, tidak ada yang namanya kekuatan hidup yang identik. Bahwa mungkin DNA setiap orang yang membentuk kekuatan hidup mereka. Ryan kemudian bergerak mendekat, siap memberi pria itu pengalaman hidupnya. Namun, saat itulah seseorang mengintervensi. Berhenti. Hentikan tindakanmu sekarang juga. Bab 1404. Ryan kemudian melihat ke arah asal suara, dengan cepat melihat sekelompok orang berlari ke arahnya. Itu penjaga tuan kota. Minggir jika kamu tidak ingin mati. Ini Kapten OM. Lari. Hanya dalam beberapa detik, semua kerumunan bubar, tidak berani tinggal di tempat ini lagi. OM dikenal suka mengamuk ketika menghadapi situasi dan biasanya akan membunuh banyak orang. Itu juga termasuk orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi. Dia juga dikenal sebagai salah satu bawahan terpercaya dari penguasa kota yang baru. Yah, sejauh kepercayaan bisa dipercaya di tempat seperti ini. Falangia segera memperingatkan Ryan melalui pesan Divine Sense tentang OM. Namun, Ryan tampaknya tidak terlalu peduli. Begitukah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Gustin tentu saja senang melihatnya. Terlepas dari seberapa buruk reputasi OM, itu setidaknya berarti dia memiliki kesempatan untuk hidup. Falangia agak khawatir tentang OM, meskipun cerita tentang dia banyak, dan tidak ada yang berakhir bahagia. Dia juga ingin segera meninggalkan tempat ini. Namun, Ryan juga ada di sini. Biasanya, dia tidak akan peduli pada siapapun, tidak peduli siapa itu. Tetap saja, untuk beberapa alasan, dia akhirnya merasa bisa mempercayai orang lain selain dirinya untuk sekali ini, jadi dia mengertakkan gigi dan tetap tinggal. OM melihat bagaimana Ryan tidak tampak sedikit pun khawatir setelah kelompoknya berhenti di dekatnya. Namun demikian, dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Siapa bilang kamu bisa membunuh sesukamu di tengah kota langit kering? Ryan mendengus sebagai tanggapan sambil menunjuk mayat-mayat di tanah, bertanya, kenapa orang-orang ini membunuh orang yang tidak mengikuti perintah mereka? Di mana Anda ketika mereka melakukan apa yang mereka suka di tempat ini? Namun, OM tampaknya tidak peduli. Aku di sini sekarang, bukan? Bagaimana kalau kita akhiri semuanya di sini? Iya. Aku yakin tidak ada di antara kita yang ingin memperburuk keadaan. Kata-kata OM langsung mengejutkan bawahannya dan Falangia, apalagi Gustin. Lagi pula, OM bukan tipe orang yang suka bicara. OM yang normal pasti sudah mengincar kepala Ryan, sejauh yang mereka tahu. Dari mana semua pembicaraan untuk negosiasi itu berasal? Mereka bahkan tidak tahu bahwa OM bisa bernegosiasi sama sekali. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang idiot. Jelas bahwa kultivasi Ryan terlalu tinggi bahkan untuk OM pun tidak bisa menerimanya secara langsung. Faktanya, mereka benar. OM sudah menggunakan Divine Sense-nya, dan dia tidak bisa melihat kultivasi Ryan sama sekali. OM berada di tahap akhir dari alam suci. Di kota ini, budidaya seperti itu dapat menempatkan seseorang di puncak rantai makanan. Namun, OM tahu bahwa kultivasi seperti itu tidak ada artinya di depan pria berambut putih di depannya. Jauh di lubuk hati, OM sudah menyesal menghentikan tindakan Ryan. Persetan. Ketika saya menyuruhnya berhenti, saya terlalu jauh untuk merasakan kultivasinya. Jika saya tahu, saya tidak akan pernah campur tangan. Gaius, kesepakatan kita ini sama sekali tidak berharga. Pikir OM. Sayangnya, dia memiliki reputasi yang harus dipertahankan, jadi dia tidak bisa mundur begitu saja. Ryan tersenyum menanggapi sambil berkata, sayangnya, pria ini adalah pemerkosa anak-anak, jadi saya tidak bisa membiarkannya pergi. Terutama ketika dia menyerang putri teman tersayang saya. Bisakah Anda bayangkan bagaimana perasaannya ketika dia muncul saat teman saya keluar? Mencoba mencari nafkah untuk mereka. Atau mungkinkah Anda memiliki ide yang lebih baik? Bisakah Anda menawarkan sesuatu yang dapat menebus apa yang dia lakukan? OM menatap Gustin dengan ekspresi gelap sebelum mengiriminya pesan Divine Sense. Kenapa kamu menyerang teman orang ini? Apakah Anda tahu seberapa kuat dia? Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa saya bahkan tidak bisa merasakan kultivasinya. Dia pasti berada di level yang sama dengan Tuan Kota, alam transformasi elemental. Bahkan ada kemungkinan dia sudah berada di alam transisi.
Kegembiraan Gustin langsung sirna setelah itu. Transformasi elemen. Itu adalah mimpi bagi siapapun di kota langit kering. Berapa banyak pembudidaya elemental transformation realm yang ada di sini? 4, mungkin 5. Bahkan bosnya, Gaius, hanya bisa menundukkan kepalanya dan melakukan apapun yang diminta oleh seseorang di level itu. Aku tidak tahu. Bagaimana saya bisa menebak bahwa seorang anak di tengah tempat sampah ini terkait dengan seorang kultivator elemental transformation realm? Bahkan jika Anda telah memberi saya 100 kali lebih banyak nyali, saya tidak akan mendekatinya. Gustin sudah merasakan keputusasaan yang luar biasa. Akankah Tuan Kota membeli pertarungan melawan seseorang dengan kultivasi yang sama karena dia? Tentu saja tidak. Jika dia adalah penguasa kota, dia juga tidak akan melakukannya. OM memiliki keraguan yang sama di benaknya seperti Gustin. Mengapa beberapa sampah dari tempat seperti ini terlibat dengan seseorang seperti Ryan? Ahem, aku salah satu bawahan terpercaya dari City Lord Sostemo. Jika kamu melepaskannya, kamu akan menunjukkan persahabatan yang baik dengan Tuan Kota kita. Aku yakin itu akan bermanfaat untukmu. Petik 2. Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, saya tidak membutuhkan apapun dari Tuan Kota Anda. Ryan kemudian memandang Falangia dan bertanya, haruskah saya berurusan dengan orang ini, atau Anda ingin melakukannya sendiri? Falangia tercengang sejenak. Tapi, apa tidak apa-apa mengabaikan Tuan Kota seperti ini? Ryan mengerti apa yang Falangia khawatirkan, mengatakan, oh, jangan khawatir. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan menderita apapun bahkan setelah saya meninggalkan kota ini. Falangia menghela nafas lega setelah mendengar itu. Kalau begitu aku akan mengandalkan kata-katamu. Bahkan Falangia sendiri tidak percaya bahwa dia mempercayai orang lain selain dirinya atau putrinya. Namun demikian, dia melakukan hal itu. Ryan bisa membuat pria itu menderita lebih dari yang pernah dia pikirkan dengan elemen gelap rohan, dan dia berencana melakukan itu. Namun, dia memutuskan bahwa Ibu Rafatia yang harus melakukan itu. Dia juga bukan tipe orang yang suka menyiksa orang lain. Falangia lalu meletakkan tangannya di atas kepala Gustin sebelum elemen angin berkumpul. Kultivasi Gustin sepenuhnya disegel oleh kekuatan Ryan, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya menonton. Setelah beberapa waktu, Falangia menyihir beberapa bilah angin yang mulai memotong kepala Gustin sedikit demi sedikit. Yang terburuk adalah dia bahkan tidak bisa berteriak karena kekuatan Ryan yang menjepitnya. Hanya setelah beberapa menit Gustin berhenti kejang-kejang saat tubuhnya jatuh ke tanah. Falangia telah membunuh banyak orang di masa lalu, dan dia tidak merasakan apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, itu adalah norma di tempat seperti ini. Namun, dia sangat menikmati yang satu ini. Bawahan OM melihat bagaimana OM tidak melakukan apa-apa, membuktikan bahwa pria berambut putih di depan mereka pasti jauh lebih kuat. Dengan mengatakan itu, karena OM tidak bergerak, mereka bahkan tidak berani berbicara. OM kemudian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, bergumam dalam hati, Gaius, saya melakukan apa yang saya bisa. Orang ini adalah masalahmu sekarang. OM kemudian menatap Ryan dan mengangkat bahunya setelah itu. Yah, karena tidak ada jalan lain, aku hanya bisa mengatakan itu adalah nasib buruk Gustin. Sampai suatu hari nanti, kawan. Namun, Ryan tidak menghentikan OM saat kelompoknya pergi. Sudahlah. Bab 1405. Ryan kemudian melihat kembali ke Falangia dan mengatakan kepadanya, putrimu bukan satu-satunya anak yang telah kehilangan keperawanannya. Setidaknya 20 hingga 25% dari anak-anak yang dapat saya lihat dengan Divine Sense saya yang juga berusia di bawah 10 tahun berpengalaman, hal yang sama. Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang anak laki-laki, tapi ada kemungkinan mereka tidak terlalu kaya. Bagaimana hal-hal menjadi seperti ini? Seharusnya ada batasan seberapa buruk hal-hal dapat terjadi, menjadi. Falangia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, batasnya ada dalam pikiran semua orang. Sudah kubilang, bukan, aku tidak lebih bersalah dari sampah yang baru saja kubunuh. Tanpa ragu, aku membunuh banyak orang tak bersalah begitu saja. Saya bisa mendapatkan sesuatu. Tentu saja, saya yakin saya juga membunuh lebih banyak sampah. Ryan menghela nafas sebagai tanggapan setelah mendengar itu. Paling tidak, kamu melakukan itu untuk keluargamu. Dan bisakah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang baru saja kita bunuh,
Termasuk Gustin ini, juga tidak terlibat dalam bisnis ini untuk keluarga mereka. Falangia bertanya sebagai tanggapan. Ryan harus mengakui bahwa dia benar. Mungkin, namun, peluangnya tidak terlalu besar. Falangia bingung. Mengapa? Ryan kemudian menjelaskan, indera surgawi Anda sangat kecil. Anda tidak dapat melihat lebih dari beberapa meter dengannya. Namun, rasa surgawi saya dapat mencapai hingga 8 kilometer. Sebagian besar formasi rasa anti-ilahi di sini cukup besar, buruk, jadi saya bisa menembus sebagian besar dari mereka. Katakan padaku, berapa banyak dari anak-anak yang hidup di kota ini yang Anda yakini memiliki ibu atau ayah untuk diandalkan? Saya akan memberi tahu Anda. Untuk setiap 100 anak yang bergerak, hanya 20 atau 30 yang memiliki seseorang untuk merawat mereka. Namun, Falangia segera menggelengkan kepalanya saat dia mengoreksinya. Saya memang tidak memiliki divine sense yang besar. Namun, jumlahnya pasti jauh lebih tinggi daripada yang bisa Anda lihat dengan divine sense Anda. Ketertarikan Ryan langsung terguncang. Oh, begitu. Falangia mengangguk sebelum menjelaskan, sangat umum bagi para ayah untuk menelantarkan wanita yang merekai. Lagi pula, sebagian besar terjadi karena paksaan. Alasan Anda hanya dapat melihat sekitar 10% dari mereka dengan orang tua adalah karena sebagian besar orang tua anak-anak ini adalah orang tua. Juga keluar, berusaha mencari nafkah entah bagaimana. Orang tua mereka, jelas ibu, untuk sebagian besar, tidak dapat meninggalkan mereka untuk dirawat oleh orang lain karena tidak ada yang benar-benar ingin melakukan itu. Tunggu saja sampai malam tiba. Kamu akan melihat bahwa lebih dari separuh anak-anak sendirian di jalanan akan bertemu dengan ibu mereka, sementara yang sangat beruntung mungkin akan bertemu dengan ayah mereka yang sangat langka. Dia melanjutkan, jika kamu tinggal di sini selama seminggu penuh, kamu juga akan melihat para ibu dan beberapa ayah yang pergi keluar kota kembali juga. Apakah kamu ingat aku? Aku pergi keluar untuk mendapatkan keuntungan dan mengharapkan untuk keluar selama 2 minggu. Pada dasarnya saya meninggalkan cukup makanan untuk Rafatia dan menyuruhnya untuk tidak keluar jika memungkinkan. Itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Jika saya menebak, saya percaya bahwa sekitar 70% dari anak-anak yang dapat Anda lihat dengan divine sense Anda setidaknya memiliki seorang ibu. Ryan tidak kecewa mendengarnya, tentu saja. Bagus sekali. Sepertinya aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sekarang kalau dipikir-pikir, jika begitu banyak anak yang ditelantarkan, bagaimana mereka tumbuh sampai usia di mana mereka bisa bergerak? Mereka seharusnya kelaparan untuk kematian sejak lama. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Tunggu, mengikuti logika ini, kenapa sekitar 30% dari mereka tidak memiliki orang tua? Namun, Ryan hanya perlu melihat ekspresi tak berdaya Falangia untuk mengerti. Mereka memang memiliki orang tua, kemungkinan besar adalah ibu. Namun, di tengah pertumbuhan mereka, orang tua mereka meninggal, meninggalkan mereka sendirian. Hanya saja karena mereka sudah cukup besar, mereka setidaknya bisa berjuang untuk bertahan hidup sendiri. Falangia mengangguk, berkata, kamu harus mengerti satu hal, Ryan. Sebagian besar wanita yang menjadi ibu di tempat ini memilih untuk melahirkan. Mereka ingin memiliki anak itu, bahkan jika itu adalah buah dari serangan. Cobalah untuk membayar perhatian besar pada divine sense milikmu ini. Jika seorang wanita tidak ingin memiliki anak, dia akan menggugurkan kandungannya begitu anak di dalamnya sudah cukup besar untuk dia sadari kehadirannya. Ryan tidak bisa menahan senyum sedikit setelah mendengar itu. Sepertinya tempat ini belum sepenuhnya tidak berdaya. Setidaknya ada beberapa orang yang memahami pentingnya hidup dan ingin memberikannya kesempatan, sama sepertimu. Falangia mau tidak mau menjadi agak merah setelah mendengar itu. Ini adalah pertama kalinya seseorang memujinya atas pilihannya untuk melahirkan Rafatia pada akhirnya. Terutama sejak dia membuat keputusan itu ketika dia masih berusia 11 tahun. Dipuji seperti itu cukup memalukan. Meskipun, pada saat yang sama, hal seperti itu sangat meningkatkan suasana hatinya. Terima kasih. Ryan mengangguk sebelum menepuk kepala Falangia. Ryan sudah berusia lebih dari 60 tahun, jadi dia benar-benar melihat Falangia tidak lebih dari seorang anak kecil. Adapun Falangia, dia tidak menyukainya. Namun demikian, dia dengan cepat pulih dan melompat kembali, berkata, jangan-jangan perlakukan aku seperti anak kecil.
Hahaha. Ryan tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Di mata saya, Anda hanya seorang anak kecil. Apakah Anda tahu berapa umur saya? Saya sudah 64 tahun. Hanya saja kultivasi saya membuat saya terlihat seperti remaja. 64. Falangia terkejut mendengarnya. Ketika dia mendengar bahwa Ryan mungkin sekuat tuan kota, dia mengira dia berusia setidaknya beberapa ratus tahun. Apakah benar-benar ada jenius seperti itu di dunia? Kamu bercandakan. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata sekali lagi, aku benar-benar 64 tahun. Dia kemudian berpikir, yah, 64 waktu di alam dewa. Jika saya berada di bumi, saya mungkin akan mendekati usia 90-an saya. Kamu dan kakakmu adalah monster, Falangia berkata tanpa menahan diri. Hei, itu sakit, kau tahu. Namun, Ryan tidak terlalu memikirkannya. Bab 1406. Setelah itu, Ryan menyadari sesuatu. Tunggu, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku mungkin benar-benar telah membunuh beberapa orang tua di sini. Saat itulah sebuah suara datang dari belakang. Jadi bagaimana? Begitu kamu memutuskan untuk menindas dan membunuh orang, kamu harus siap untuk ditindas dan dibunuh. Karena mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain, kamu juga tidak. Ryan bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa Roan lah yang menanggapinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak melakukan sesuatu untuk bersantai di tempat lain? Ryan kemudian menatap Roan dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tunggu, dari mana kamu mendapatkan anak ini? Roan kebetulan menggendong anak dengan kemampuan sensorik yang baik yang dia temukan selama berjalan-jalan. Dia terus mengikutiku, jadi aku menangkapnya. Mengikutimu. Ryan tahu betul apa artinya bisa mengikuti Roan. Apakah kamu sengaja membiarkan dia mengikutimu? Tidak mungkin kamu diikuti jika kamu tidak mau. Roan setuju dengan Ryan, mengatakan, memang, jika saya hanya menggunakan perbedaan kultivasi untuk mempercepat, dia jelas tidak akan bisa mengikuti saya. Namun, saya benar-benar menyembunyikan kehadiran saya dengan cara lain. Saya menggunakan cahaya dan surgawi Anda. Merasakan keterampilan membungkuk, saya menutupi jejak saya, dan saya tidak membiarkan bau saya tercium ke arahnya. Satu-satunya hal yang tidak saya lakukan adalah menggunakan kecepatan saya untuk membiarkannya tertinggal. Percaya atau tidak, dia bisa mengikuti saya dengan presisi yang sempurna. Dia selalu tahu di mana saya berada. Ryan, tentu saja, terkejut mendengar hal seperti itu. Hei, nak, apakah kamu memasang pelacak di Roan? Ryan harus pergi ke punggung Roan untuk menanyakannya. Itu karena Roan menggendong anak itu seolah-olah dia adalah sekarung besar biji-bijian. Anak itu merasa tidak berdaya pada saat ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa bebas dari Roan. Aku hanya ingin tahu. Dia membantuku melawan orang-orang jahat, jadi aku mengikutinya untuk melihat apa yang dia lakukan. Ryan terkejut melihat Roan setelah mendengar itu. Kamu membantu orang yang membutuhkan. Saya hanya berharap dunia tidak berakhir besok. Falangia tidak ingin ikut campur, tapi sepertinya mereka telah melupakan keberadaannya. Ahem, Ryan dan Roan, kan? Apa kalian berdua benar-benar tinggal di Dry Sky City untuk beristirahat? Roan memandang Falangia dan kemudian ke bola light element dengan bentuk rana di dalam rumah Falangia. Namun, dia tidak terlalu peduli, jadi dia tidak bertanya apa-apa. Kami memang memutuskan untuk beristirahat di kota ini. Saat itulah Falangia memperhatikan bahwa orang-orang mulai berkumpul sekali lagi. Jelas, mereka melihat kelompok Ryan dan semua mayat di tanah. Bisakah kamu datang ke rumahku dulu? Kita bisa bicara lagi di sana. Ryan, yang cukup penasaran dengan anak yang digendong Roan, mengangguk sebagai jawaban. Oh, benar, ya, ayo pergi ke sana. Kalian bertiga bisa pergi dulu. Aku tidak bisa membiarkan jalanan menjadi kotor seperti ini. Kalau tidak, beberapa penyakit mungkin menyebar. Falangia mengangguk dan membimbing Roan ke dalam rumahnya yang kumuh. Adapun Ryan, dia mengangkat tangannya saat elemen api berkumpul di sekelilingnya. Benar saja, Ryan sangat pandai mengendalikan elemen api. Berkat manipulasi energi yang sempurna, dia hampir sebagus pembudidaya affinity elemen api yang sebenarnya. Tiba-tiba, api menyebar ke seluruh tubuh di tanah, menimbulkan panas neraka di sekitarnya.
Orang-orang bahkan terpaksa mundur beberapa meter karena panasnya terlalu tinggi untuk mereka tahan. Padahal itu hanya berlangsung beberapa detik. Api kemudian menghilang dalam sekejap, dan bahkan tidak ada asap untuk menceritakan kisah itu. Jika bukan karena sisa abu di tanah, orang tidak akan percaya bahwa ada kebakaran di tempat ini beberapa saat yang lalu. Mayat-mayat itu benar-benar menghilang hingga hampir tidak ada abu pada akhirnya. Yah, itu harus menangani masalah ini. Ryan kemudian berbalik dan memasuki rumah Falangia sekali lagi. Adapun orang-orang, mereka semua bergegas ke daerah di mana mayat-mayat itu berada beberapa saat yang lalu. Alasannya, itu karena Ryan menyelamatkan cincin spasial orang-orang itu, jadi mereka semua ingin mengambilnya. Kembali ke dalam rumah Falangia, Rana, palsu itu membawa Ravatia kembali ke ruang tamu. Yah, rumah itu awalnya hanya memiliki 2 kamar, kamar tidur dan ruang tamu, yang dihubungkan melalui dapur kecil. Mama, Ravatia langsung memeluk kaki Falangia, takut dengan pria berambut hitam yang muncul. Fakta bahwa dia menggendong seorang anak seperti sekarung biji-bijian juga tidak membantu. Rowan menyipitkan matanya, menatapnya sampai Ryan memasuki ruangan untuk mengeluh. Berhentilah menatap gadis kecil itu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa wajahmu bahkan dapat memanggil iblis sendiri ketika kamu menyipitkan matamu? Dia menjadi takut. Mulut Rowan berkedut sebagai tanggapan. Bagaimana kalau aku menjadi iblis yang akan menghukummu? Apakah kamu suka itu? Ryan mengangkat bahunya, berkata, kamu mengeluh padaku ketika kamu yang menakut-nakuti anak-anak. Sangat kecil, oh sangat kecil. Rowan kemudian menurunkan bocah itu dan menatap Ryan. Ngomong-ngomong, aku membawa bocah itu ke sini untuk melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang berbeda tentang dia. Aku tidak tahu dari ras mana dia berasal dan apakah kemampuan rasnya yang dapat melacak orang lain. Kurasa tidak akan mudah menebak rasnya, kata Falangia sambil menatap anak laki-laki itu. Kulit anak laki-laki itu berwarna sedikit biru perak, bukan berarti dia sakit, tentu saja. Itu hanya warna alaminya. Tetap saja, itu sulit untuk diperhatikan karena seseorang harus sangat memperhatikan untuk melihat perbedaan kecil dalam warna kulit dibandingkan dengan manusia. Di matanya, ada 3 murid, ketiganya juga berwarna biru perak dengan tingkat yang berbeda. Dan yang terakhir, rambutnya. Rambutnya masih campuran biru perak, tapi warnanya sangat kentara dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain. Ryan dan Rowan kemudian menatap Falangia setelah itu, bertanya, mengapa? Falangia menghela nafas sebelum menunjuk dirinya sendiri, lalu Ravatia, dan akhirnya pada bocah itu. Kita semua adalah buah dari Kaan yang tidak diinginkan. Kecuali ras yang terlalu berbeda dari yang lain, pemerkosaan yang terjadi hanya meningkatkan percampuran garis keturunan. Bahkan saya tidak tahu dari ras mana saya berasal. Ibuku tidak tahu, baik, dan dia sudah meninggal. Anak laki-laki ini pasti berada di kapal yang sama. Si kembar harus mengakui bahwa Falangia benar. Yah, kemampuan sensoriknya mungkin hasil dari pencampuran seperti itu. Bab 1407. Rowan tidak membuang kemungkinan itu. Benar, namun, kemungkinan besar dia memiliki garis keturunan dari ras dengan kemampuan sensorik yang baik. Jelas, itu ada hubungannya dengan matanya juga. Ryan menepuk kepala bocah itu sebelum bertanya, berapa umurmu, anak kecil? Aku tidak tahu, jawab anak itu jujur. Ryan tidak keberatan dan menyentuh bahunya sebelum mengirim Divine Sense dan Light Elementnya ke dalam. Setelah memeriksa tulangnya selama beberapa detik, Ryan mencapai kesimpulan, mengatakan, dia berusia sekitar 6 tahun 2 bulan. Kemudian lagi, bahkan saya tidak dapat memberikan tanggal pasti kelahirannya karena ada perubahan kecil selama pertumbuhan seseorang. Yah, anggap saja kamu berusia 6 tahun 2 bulan untuk masalah ini. Rowan kemudian menyebutkan, saya pikir dia lebih tua dari itu. Ryan mengerti mengapa. Dia memang terlihat lebih tua dari yang sebenarnya. Tapi itu mungkin karena betapa kotornya dia. Lihat dia sepenuhnya tertutup kain pasir. Falangia terkejut mendengarnya. Hanya 6 tahun. Dia sudah berada di tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Dia baik-baik saja, bukan? Ryan dan Rowan saling memandang setelah mendengar itu. Kembali di Lankueas dan Huring, kultivasi semacam ini pada usia ini bukanlah sesuatu yang mengesankan. Namun, di benua Treavin ini,
di mana energi surgawi hanya 1/5 dari jumlahnya, itu memang bisa dikatakan sangat bagus. Terutama karena dia jelas tidak memiliki siapapun yang memberinya sumber daya untuk berkultivasi. Oh, bukankah kamu anak yang cukup kuat? Ryan kemudian bertanya padanya, siapa namamu? Aku Luan, jawab bocah itu. Luan, Luan apa? Siapa nama keluargamu? Luan menggelengkan kepalanya setelah itu. Kurasa aku tidak punya. Falangia mengangguk sebagai jawaban, berkata, itu sangat umum di sini. Saya juga tidak memiliki nama keluarga, saya juga tidak memberikannya kepada putri saya. Tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu di tempat ini, seperti kita bisa mengejar keluarga kita dan meminta bantuan atau semacamnya. Banyak dari mereka hanya memberi nama diri mereka sendiri jika mereka tidak mendapatkannya. Ryan mengangguk dan menepuk kepala Luan lagi. Itu nama yang bagus. Sekarang, Ryan memandang Rowan, yang mengerti apa yang dia inginkan. Rowan kemudian menjentikkan jarinya, dan pakaian Luan benar-benar terkoyak. Segera setelah itu, Rowan menggunakan energi yin-nya untuk mengumpulkan elemen air di sekitarnya, menciptakan bola air yang melayang di tengah ruangan. Anehnya, dia bahkan membuatnya sedikit hangat. Benar saja, elemen air juga sangat langka. Aku butuh beberapa detik hanya untuk memanggil bola air ini. Falangia terkejut melihat itu, meskipun. Bahkan jika dia berkonsentrasi selama beberapa jam berturut-turut, dia mungkin tidak dapat mengumpulkan bahkan sebotol kecil air. Tentu saja, dia tidak memiliki elemen air, jadi itu membuat segalanya menjadi lebih sulit. Karena lingkungan, pembudidaya afinitas elemen air sangat langka. Rowan kemudian menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk meraih Luan dan melemparkannya ke dalam bola air. Rowan bisa saja menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk melepaskan kotoran dari tubuh Luan, tetapi bahkan dia harus mengakui bahwa mandi terasa jauh lebih baik. Itu sebagian besar bersifat psikologis, tetapi menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk menghilangkan kotoran tubuh tidak membuat seseorang merasa sebersih mandi atau mandi. Anehnya, Ryan juga memiliki beberapa produk mandi untuk membasuh tubuh Luan terus-menerus, membuatnya tampak orang yang sama sekali berbeda pada saat dia selesai. Oh, setelah mandi, kamu sekarang seperti anak kecil berusia sekitar 6 atau 7 tahun, kata Ryan sambil tersenyum. Luhan tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat, dia mengira Rowan mencoba menenggelamkannya ke dalam air. Namun, dia mulai merasa sangat baik, karena dia belum pernah mandi air hangat sebelumnya dalam hidupnya. Sekarang setelah selesai, dia bahkan merasa ingin kembali ke bola air. Terima kasih. Asteris. Falangia kemudian menunjuk teman kecil anak laki-laki itu dan bertanya, apakah kamu tidak mengenakan pakaian untuknya? Ryan mengangguk, berkata, itu benar. Coba saya lihat apa yang saya miliki. Ryan kemudian melihat ke alam dimensi dan menemukan beberapa pakaian lama Malaka sejak dia masih kecil. Malaka selalu menjadi gadis yang kekanak-kanakan, jadi pakaiannya tidak ditujukan pada jenis kelamin tertentu. Ini dia. Dengan itu, Ryan menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk segera mengenakan pakaian Luan. Setelah itu, Rowan mengangguk, puas. Bahkan dia, yang biasanya tidak peduli dengan penampilan, harus mengakui bahwa Luan jauh lebih enak dipandang. Itu lebih baik. Tiba-tiba, Ranatia menatap Rana palsu sebelum bertanya, Rana, bisakah kamu memintanya untuk membiarkanku melakukan itu juga? Benar saja, melihat anak lain merasa sangat nyaman di kamar mandi membuatnya cemburu. Rana mengangguk, tidak mempermasalahkannya sama sekali. Tentu saja, itu sebenarnya Ryan yang mengendalikan peri cahaya. Tentu saja. Ryan juga ikut tertawa. Hahaha, yah, kurasa mandi bukanlah sesuatu yang mudah didapat di tempat ini. Rowan sudah membantu bocah itu, jadi sebaiknya dia melewatinya. Tanpa Falangia bisa mengatakan apa-apa, dia sudah memanggil bola air bersih lainnya dan menarik Ravatia dengan Divine Soul Power miliknya. Sekali lagi, anak lain diberi mandi penuh, dengan semua fasilitas yang disertakan. Ryan kemudian memandang Falangia ketika Rowan menyelesaikan putrinya, bertanya, apakah Anda memiliki pakaian bersih, atau apakah Anda ingin saya menggunakan beberapa dari adik perempuan saya? Itu hanya beberapa pakaian, jadi itu bukan sesuatu yang mengesankan atau mahal. Falangia melihat putrinya yang telanjang mengambang di bola air, bersenang-senang. Dia tidak terlihat sedikit pun malu, yang membuat Falangia malu adalah hal lain.
Beri dia beberapa pakaian kalau begitu. Tidak lama kemudian, anak laki-laki dan perempuan itu sekarang berbau sangat harum karena mereka terlihat cukup puas. Yah, anak-anak cukup muda untuk menyenangkan di tempat seperti ini, kata Ryan sambil tersenyum. Bab 1408. Yah, Falangia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik untuk mandi juga. Lagi pula, dia tidak bisa pergi ke oasis dan melompat ke dalam. Dengan itu, dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan emosinya sehingga Ryan dan Rowan tidak akan menyadari bahwa dia juga cemburu pada kedua anak itu. Kemudian lagi, menyembunyikan sesuatu dari Ryan dan terutama Rowan bukanlah hal yang mudah sejak awal. Tiba-tiba, bola air yang mengambang itu melesat ke arah Falangia, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Asteris guyuran, apa yang sedang kamu lakukan? Falangia berkerut di bola air, mencoba melepaskan diri. Namun, jika bahkan seorang pembudidaya alam jiwa baru lahir tahap puncak tidak bisa lepas dari tekanan kekuatan jiwa surgawi si kembar, maka apalagi seorang pembudidaya di tahap tengah dari alam formasi inti. Ryan mengangkat bahu dan berkata, nikmati saja selagi bisa. Ravatia dan Luan tidak bisa menahan tawa, melihat wanita telanjang besar mencoba melarikan diri dari bola air. Itu terlalu lucu untuk anak-anak. Hahaha, Bu, kamu terlihat seperti cacing yang keluar dari tanah seperti itu. Falangia ingin menangis setelah mendengar itu. Mereka merobek pakaiannya dan melemparkannya ke dalam bola air seolah-olah mereka tidak melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, putrinya sendiri menertawakan adegan itu dengan seorang teman baru, sepertinya. Diam kalian berdua, kata-katanya hanya membuat mereka tertawa lebih keras. Falangia kemudian melihat ekspresi dingin Rowan, yang sepertinya tidak peduli dengan semua itu. Adapun Ryan, dia juga tertawa bersama anak-anak. Hahaha, ayo, berhenti berjuang. Mandimu sendiri hanya akan memakan waktu lebih lama seperti itu. Dia kemudian melemparkan beberapa produk mandi ke dalam, yang membuat remaja itu menjadi lebih bersih dari sebelumnya. Orang harus ingat Falangia masih berusia 19 tahun. Nah, di mata Ryan dan Rowan, dia tidak lebih dari anak lain yang mencoba melarikan diri dari bak mandi. Apakah kalian berdua mesum? Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada seorang wanita? Apakah normal merobek pakaian wanita di rumahmu? Falangia merasa ingin menangis dan sangat malu pada saat yang sama. Rowan tidak bisa tidak merasa aneh. Kamu membuat dirimu benar-benar telanjang di depan kami ketika kami bepergian ke Dry Sky City. Saat itu, kamu tidak tampak sedikit pun khawatir. Kenapa kamu merasa malu sekarang? Rowan tidak menggoda gadis itu. Dia benar-benar ingin tahu mengapa dia seperti itu karena situasinya sama, atau begitulah yang dia pikirkan. Falangia menjadi lebih merah sebagai tanggapan saat bola air menyapu setiap sudut dan celah tubuhnya. Ini tidak sama, kan? Ryan tertawa lebih keras setelah itu, begitu pula anak-anak. Ravatia dan Luan sudah menangis karena terlalu banyak tertawa. Itu benar-benar pemandangan yang lucu. Rowan, tentu saja, menjadi semakin bingung. Tidak sama, bagaimana? Karena kamu jelas tidak ingin melakukan apapun padaku sebagai seorang wanita. Falangia menjawab, itu membuat segalanya berbeda. Aku pada dasarnya mengambang telanjang tanpa alasan. Rowan menganggap alasan itu sangat aneh tetapi pada akhirnya mengangguk. Itu tidak masuk akal. Oh, terserahlah. Guyuran. Akhirnya, bola air itu jatuh ke tanah, membuat seluruh ruangan menjadi basah sebelum Rowan menjatuhkan Falangia ke lantai juga. Ambil pakaian ini. Dia kemudian melemparkan satu set pakaian dari Malaka sekali lagi, tetapi sejak dia sudah dewasa. Alam dimensi terlalu besar dalam hal menyimpan barang, jadi si kembar tidak pernah benar-benar membuang apapun. Begitulah pakaian Malaka selama ini. Jika bukan karena situasi saat ini, mereka mungkin bahkan tidak akan ingat bahwa mereka ada. Falangia dengan cepat mengenakan pakaian itu dan menatap si kembar dengan ekspresi marah. Kamu hina. Ryan kemudian menepuk kepala Falangia dan berkata, hahaha. Baiklah, itu adalah kesalahan kita. Jangan marah, oke. Anak-anak harus menikmati hal-hal sebanyak yang mereka bisa. Bukankah mandinya sangat bagus? Aku bukan anak kecil. Namun, diperlakukan sebagai seorang anak tidak membantu suasana hati Falangia. Padahal, jauh di lubuk hatinya, dia merasa lega. Si kembar sama sekali tidak melihatnya sebagai sesuatu untuk
dan itu adalah hal yang sangat langka di tempat seperti ini. Ryan kemudian melihat dua anak kecil dan yang besar setelah itu, berkata, "Bagus sekali, kalian bertiga terlihat baik. Sekarang, pergilah ke tempat tidurmu karena sudah waktunya tidur." Mulut Falangia berkedut sebagai jawaban. Ryan masih memperlakukannya sebagai anak-anak sampai akhir. Persetan, jam berapa tidurnya? Ini tengah hari. Roan tidak terlalu peduli dengan kejenakaan mereka sebelum bertanya kepada Ryan, "Jadi, apakah kamu mengetahui sesuatu tentang kemampuan sensorik Luan?" Ryan mengangguk, menjawab, "Iya, saya yakin itu cukup jelas, tetapi semuanya ada di 3 pupil matanya. Jika Anda bisa melihat dunia seperti yang dia lihat, Anda akan sangat terkejut." Luan terkejut mendengarnya. Itu karena dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang seperti apa dunia di sekitarnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia melihatnya dengan cara yang berbeda dari orang lain. "Bisakah kamu melihatnya juga, kakak?" Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak bisa, tapi aku menggunakan elemen cahaya dan Divine Sense untuk memeriksa matamu." Ketiga pupil biru perak itu bukan hanya untuk pertunjukan. Satu murid bertanggung jawab untuk melihat dunia seperti kita, semua melihatnya. Dua lainnya membuat 2 lapisan tambahan ke dunia normal itu, tetapi mereka membentuk spektrum yang berbeda. Saya cukup yakin murid kedua memungkinkan Anda melihat elemen dunia, sementara yang ketiga memberi Anda penglihatan tentang energi dunia, seperti energi surgawi. Ryan memandang Rowan, melanjutkan, "Itulah sebabnya meskipun kamu bersembunyi di balik dinding dan hal-hal seperti itu, dia dapat dengan mudah melihatmu. Dia bisa melihat elemen cahaya yang kamu manipulasi untuk menggunakan keterampilan menekuk cahaya dan rasa surgawiku. Dia pasti tidak melihatnya, melihat banyak orang menggunakan elemen cahaya sebelumnya, jadi sangat mudah baginya untuk mengikutimu. Adapun yang kedua, setiap penari memiliki konsentrasi energi surgawi di dalamnya. Dia juga bisa melihatnya. Pada akhirnya, kamu terlihat seperti obor raksasa elemen cahaya dan energi surgawi. Lagi pula, berapa banyak pembudidaya alam transformasi elemen tahap puncak yang menurut Anda telah dia lihat di tempat ini?" Rowan benar-benar terkejut mendengarnya. Itu kemampuan yang luar biasa.